Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk video kali ini, izinkan saya, aku mau ini apa sih namanya itu mereview pembalut kain. Tara, ini pembalut kain ya. Jadi pembalut kain ini itu hemat. Kenapa hemat? Eh, Hemat dan awet gitu ya. Kenapa hemat dan awet? Pertama, hemat kita hanya belinya satu kali aja gitu ya. Misalkan ini nih beli satu kali, ya kan? Tapi kan dipakainya berkali-kali, itu hemat ya hematnya. Terus awet ya awet aja gitu, nggak sekali pakai buang nggak, tapi sekali pakai, dua kali pakai, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, sampai si kainnya rusak ini masih bisa dipakai dan dipergunakan. Yang penting kita perawatannya itu baik gitu ya. Ini jangan disikat, jangan disetrika, karena di dalamnya itu ada lapisan yang namanya Just Baby buat waterproofnya gitu. Kalau misalkan di setrika ya pasti meleleh lah gitu. Oke, ya. Pertamanya, jadi aku ingin memperkenalkan, lah tadi kan udah dibahas ya. Nggak apa-apa lah ya, tidak tidak apa sih namanya itu kalau nyusun barang tema ergonomis gitu. Tidak merentet dari awal dulu, nggak apa-apa lah ya. Baiklah, kita perkenalkan dulu si manspad-nya, pembalut kainnya. Ini tuh aku kasih nama manspad. Ya tau lah ya, manspad itu adalah dumpalan atau alas mens. Mensnya kan dari menstruasi, padnya itu kan alas ya, jadi alas menstruasi gitu. Biar agak gaya sedikit gitu, keren sedikit, jadi pakai pakai bahasa Inggris. Bener nggak sih manspad gitu? Mohon dikoreksi ya apabila aku salah. Oke, jadi si manspad itu adalah keluaran apa sih, ngomong apa sih aku ini? Jadi diciptakan, cila lebay ya, di apa tuh yang bagusnya kata-katanya ya, pokoknya mah intinya mah ini dibuat untuk perempuan, karena yang menstruasi itu hanya perempuan ya enggak. Ini tuh insya Allah aman. Kenapa aman? Karena oh iya, aku ini dulu ya, apa sih bahan-bahannya, komposisinya kalau makanan tema ya. Jadi apa aja sih yang dipakai buat menspad dari Elgana Collection itu gitu ya. Jadi yang di bahan-bahan yang aku pakai itu adalah materialnya ini yang luarnya itu ya, outernya itu dari kain katun. Ah, iya katun, katun motif ya. Ya bener nggak sih katun? Iya katun. Katun ini motif ya, motifnya tuh beda-beda gitu. Biar nggak bosen, ada yang bunga, ada yang kucing gemuk gitu ya, ada yang bunga ini gitu, bunga kecil-kecil. Jadi ininya tuh katun motif, dan setelah katun motif itu gitu ya teman-teman, di dalamnya itu ada lapisan waterproofnya gitu supaya tidak nembus ya, nggak langsung dari sini langsung nembus ke sini, enggak. Itu aku pakai jas baby gitu. Jas baby itu bahan sejenis jas hujan tapi itu lebih lembut gitu ya. Nah, lapisan pertama itu katun. Nah, ini lapisan keduanya teman-teman harus pegang sendiri, makanya beli ya. Ini kerasa kok. Nah, ini ya, ini tadi jas babynya, dan langsung ke inner. Inner itu adalah apa sih bahan setelah ini ya, insert, sorry. Insert itu bahan setelah inner. Jadi inner itu kan yang langsung nempel ke apa sih namanya tuh, ke kulit ya. Aku pakai Diadora sama microfiber. Kebetulan yang aku pegang ini microfiber, microflici. Gimana sih bacanya, microflici ya? Microflici ya itulah. Ini lembut ya, lembut banget. Ini biasanya dipakai buat jaket bayi kayak gitu-gitu ya. Ini kebetulan kalau yang ini yang microplici, kalau yang ini adalah Diadora gitu ya. Ini sama-sama lembut, tapi memang lembutan microplici ini. Diadora juga enaknya itu dia stay dry. Ini juga sama sih microplici, cuman memang bedanya itu dari teksturnya aja gitu ya. Oke itu. Nah, di bawahnya si kain ini nih ya, si microfici sama Diadora ini ada yang namanya insert. Jadi insert itu ada difungsikan sebagai pengikat si cairan. Jadi biar nggak kemenong-menong gitu ya.
gitu. Tapi tetap aja kalau misalkan udah full full apa sih, udah full tank gitu pasti dia rembes, tapi rembesnya dia ke samping ke sini ke jahitan gitu. Jadi bukan langsung nembus langsung ke belakang ke sini ya, enggak, tapi nanti ke sini. Jadi kalau misalkan teman-teman blue bear gitu ya, darah haidnya banyak itu pasti nembusnya teh dari sini. Jadi dari jahitan sini. Jadi kenapa biasanya kita apa sih namanya menyarankan untuk pemakaian mens pad ini gitu ya, kalau misalkan lagi masa-masa deras itu maksimal itu sampai 2 jam saja, atau serasa udah aduh ini kayaknya udah harus diganti, cepet-cepet ganti. Karena kalau misalkan tidak segera diganti, resiko celana dalam teman-teman kena cairan menstruasi itu sangat tinggi gitu ya. Jadi harus sering-sering ganti. Kecuali kalau misalkan teman-teman haidnya sedikit gitu ya, sudah mulai sedikit, ini bisa dipakai 4 sampai 6 jam. Tapi disarankan sih itu hanya 4 jam saja. Supaya apa? Supaya si pembalut kainnya ini tuh mudah dibersihkan gitu ya. Tapi teman-teman jangan khawatir walaupun misalkan nanti ada bekasnya, walaupun udah dicuci dikasih sabun gitu ya, dan tolong jangan disikat ya, soalnya nanti akan merusak si kain innernya ini. Itu kalau misalkan ada bekasnya itu nggak apa-apa, itu kan pigmen ya, maksudnya tuh warna itu ya karena dari cairan tubuh kita gitu ya, dari darah itu sendiri. Tapi nggak apa-apa, itu tidak mengandung bakteri, karena ya si pigmen itu ya apa sih namanya tuh ya, karena nempel aja gitu warnanya. Itu karena biasanya disebabkan karena kita terlalu lama memakai si pembalutnya ini. Karena kita kan biasanya kalau misalkan udah tinggal sedikit lagi gitu kan, warnanya kan udah kecoklatan gitu kan, udah suka males ya. Nah, itu dihindarin banget harusnya. Jadi jangan terlalu lama-lama, tetap maksimal itu 4 jam. Ya kalau misalkan kepepet 6 jam nggak apa-apa lah ya. Gitu. Jadi walaupun itu berbekas itu nggak apa-apa, itu tidak akan menjadi sumber bakteri karena kan kita menjemurnya juga di bawah sinar matahari, guys, gitu. Kita kan tahu sendiri ya semuanya kalau sinar matahari itu salah satu fungsinya itu adalah membunuh bakteri gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, tadi udah ya. Jadi lapisannya itu ada kain katun, terus ada jas baby, terus untuk insertnya itu, oh sorry, insertnya itu aku pakai microfiber. Jadi microfiber itu sejenis kain handuk gitu. Aku pakainya 3 lapis, tapi tenang, ini nggak akan membumbung ya, nggak yang tebel banget. Jadi aku pakai kalau rata-rata kalau handuk yang microfiber itu tipis tapi daya seratnya tinggi gitu loh. Jadi kenapa aku pakai itu? Itu untuk size dari yang day ya, jadi dari size yang day, maxi sama night aku pakai 3 lapis, sedangkan untuk yang panty gitu ya, ini aku hanya pakai 1 lapis aja, karena yang panty ini kan difokuskan ke keputihan atau enggak ke haid yang darah haidnya udah mau habis gitu ya, biar kalau pakai ini kan terlalu tebel gitu ya. Jadi kalau ini lebih simple. Jadi kayak panty liner yang itulah, yang disposable gitu lah ya, yang sekali pakai gitu. Ini ya untuk ukurannya, dan untuk ukurannya, untuk tadi untuk insertnya gitu. Jadi untuk insert di yang day ini 27 cm. 27 cm ini cukup lah ya. Lumayan agak panjang dan tidak pendek juga gitu. Ini lapisannya udah tiga lapis microfibernya, ini juga tiga lapis gitu ya. Jadi yang ini 20 untuk panjangnya, ini dari sini ke sini ya, ini 27 cm. Terus kalau yang maxi ini 30 cm, dan untuk yang night ini aku aku bikin 35 cm. Jadi lumayan panjang ya. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ingin berhijrah dari pembalut yang sekali pakai ke pembalut yang bisa berkali-kali pakai, itu alhamdulillah sekali teman-teman. Di samping sehat buat teman-teman menjaga kesehatan apa sih namanya tuh kewanitaan kita, teman-teman juga ikut berkontribusi untuk tidak nyumbang sampah lagi gitu ya. Soalnya kan sampah pembalut itu di beberapa artikel juga menyebutkan bahwa sampah pembalut itu diuraikan sama bakterinya itu ratusan tahun. Kan kasihan ya anak cucu kita gitu, nanti kita udah nggak ada, kita ninggalin sampah, kan nggak lucu ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan teman-teman apa sih namanya tuh yang mau hijrah ke pembalut kain ini dimudahkan gitu ya. Nah, gimana cara pembersihannya? Membersihkan itu gampang banget, kayak 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 teman-teman nyuci pembalut yang sekali pakai. Cuma bedanya kalau yang sekali pakai kita cuci bersih udah gitu langsung masukin ke
tong sampah kan ya, dibungkus-bungkus dulu lah ya biar nggak kelihatan kalau itu tuh pembalut gitu ya, langsung masukin tong sampah. Kalau ini enggak, udah dicuci bersih, peret-peret, dijemur deh di bawah sinar matahari, dan setelah kering kita pakai lagi gitu. Dan umurnya sampai berapa hari, berapa hari, berapa tahun Kak? Pokoknya aku sih berharap ini bisa sampai 2-3 tahun, tapi tergantung ke pemakaian sama perawatan masing-masing ya. Soalnya kalau ada yang, kalau Sundanya mah apik, kalau Indonesianya apa ya? Ya kalau misalkan ada yang perawatannya baik gitu ya, insya Allah ini bisa nyampe 3 tahun gitu, bisa 3 tahun lah usianya. Tapi kalau misalkan apik banget itu mungkin bisa lebih ya. Soalnya kan kayak kita baju aja, ini baju tuh kadang nyampe 5 tahunan masih bisa dipakai ya. Ada kan ya yang kayak gitu gitu. Jadi kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Kalau misalkan untuk kalau misalkan perawatannya mengikuti saran dari kita, insya Allah ini bisa nyampe 2-3 tahun. Pokoknya sampai kainnya rusak. Jadi gimana kain yang rusak itu ya? Ya fungsinya udah nggak ada lagi gitu. Kayak misalkan ini kan fungsinya itu untuk apa sih, menampung apa sih namanya tuh, cairan menstruasi. Kalau misalkan dia sudah rusak, ini sudah tidak bisa menampung lagi, misalkan bocor dari sininya langsung ya nembus gitu, ya itu udah rusak, berarti udah tidak bisa digunakan lagi. Kecuali kalau misalkan teman-teman rembesnya dari sini nih, itu bukan rusak ya, tapi teman-teman itu terlalu terlalu full gitu, terlalu banyak darahnya gitu, cairannya, darah. Terlalu banyak cairan haidnya gitu, jadi harus cepat-cepat diganti. Nah, walaupun misalkan teman-teman darah haidnya lagi banyak nih, tetap ini mudah banget karena pengalaman aku udah 2 tahun lebih ya. Jadi ya sebelum aku pasarkan ke teman-teman, ya aku pakai sendiri pribadi gitu. Alhamdulillah selama pertama aku bikin udah hampir 2 tahun yang lalu, mungkin aku lupa, pokoknya ada sih di channel YouTubeku ini kapan aku bikin pertama kali. Itu tuh kalau misalkan aku terlalu banyak haidnya gitu ya, cairan menstruasinya, dan aku nggak sempet langsung ganti gitu, itu pasti pasti ya, jujur jujur li pasti rembes ke sini pasti, dan itu bakalan mengotori celana dalam kita pasti. Jadi makanya buat teman-teman yang lagi banyak-banyaknya nih, lagi deras-derasnya, itu memang kita tuh harus sadar diri ya, pas banyak langsung ganti gitu. Karena pertama itu menghindari kita dari kerembesan kerembesan. Soalnya aku mau bilang bocor juga nggak enak, karena kalau misalkan bocor kan langsung dari sini ya. Kalau kalau dari sini kan rembes namanya gitu. Jadi dia udah ketampung dulu. Karena udah penuh, jadi dia nyari celah gitu loh. Ngerti kan ya? Pasti ngerti lah teman-teman. Gitu. Jadi ya mencegah dari kerembesan yang bakalan mengganggu aktivitas kita gitu ya. Jadi kalau misalkan mau di kantor, mau dimanapun, kayaknya harus ganti deh. Ya udah cepet-cepet ganti aja. Kalau misalkan posisinya teman-teman lagi kerja nih, ini bisa dicuci sekilas dulu. Jadi maksudnya dicuci sekilas itu cukup dicuci sampai darahnya hilang aja. Bukan hilang ya, bersih maksudnya. Ya darahnya sampai bersih, dan teman-teman bisa apa sih itu, simpan di tempat yang nggak tembus air. Ya masukin ke plastik atau apalah ya, kantong yang nggak nembus air gitu, bisa disimpan dulu dan nanti dilanjutin dicuci di rumah. Kalau teman-teman punya mesin cuci, bisa disatuin sama baju yang lain, kan ini kan udah nggak ada darahnya kan, udah nggak ada cairan menstruasinya kan, tinggal lanjutin dicuci aja, dikeringin di mesin cuci juga nggak apa-apa. Soalnya aku juga gitu. Jadi aku bersihin dulu sekilas, aku pakai sabun biar apa sih nanti nggak, biar nggak bau amis gitu ya, kan darah kan amis ya, biar nggak bau amis. Jadi aku simpen dulu, aku kumpulin, nanti baru aku sorenya atau besoknya lagi baru aku cuci gitu loh. Cuci bersih maksudnya dari mesin cuci, atau misalkan ya pokoknya se 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 senyamannya teman-teman nyucinya gimana boleh. Yang penting nggak boleh disikat nih, bagian sini tuh nggak boleh disikat, bagian dalamnya itu ya nggak boleh disikat, sama nggak boleh disetrika gitu, oke? Karena kenapa, kalau disikat ini karena bahannya lembut, ini nanti bisa merusak teman-teman, bisa merusak kainnya, dan pasti umurnya nggak akan lama gitu, umur si menspeknya sendiri. Nah kalau disetrika kan di dalamnya itu ada jas babynya,
karena jas baby itu tidak tahan panas ya, panas setrika yang sebegitu berapa puluh derajat gitu, 100 derajat enggak ya, ini meleleh gitu. Itu bakalan rusak gitu. Soalnya kan jas babynya sendiri itu memang bahannya dari plastik ya, plastik karet kali ya, itu nggak tahan panas gitu. Jadi cukup dijemur aja gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak ada mesin cuci juga nggak apa-apa, cukup cukup di gini. Bukan diperet gini ya. No, 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 no. Pokoknya menghindari itu juga bisa mempercepat rusak dalemannya gitu si jas baby. Jadi gini aja. Jadi putar dulu. Kalau aku sih biasanya gini ya. Nah gini. Ini juga nanti bakalan keluar sendiri aja. Atau kalau udah kayak gini bisa diperet ini. Ya, begini, oke. Nah, tinggal dijemur posisinya seperti ini ya. Jadi innernya itu menghadap ke matahari supaya apa? Supaya bakteri yang bersisa nih di sini kan kita cuci bersih pakai sabun itu juga kan sudah menghilangkan bakteri sekian puluh persen ya. Dilanjut dengan sinar matahari insya Allah 100% mati si bakterinya. Oke? Insya Allah. Tuh. Ya, apalagi oh ya untuk closer ya apa sih namanya teh? Pengen gaya-gayaan tapi bisa salah kan malu ya. Jadi untuk kancingnya sendiri aku pakai kancing snap. Ini mudah banget, gampang banget dan ini nggak ngeganjel ya kalau udah dipakai. Masih kalau kayak gini-gini kerasa ngeganjel. Tapi kalau dipakai nggak ngeganjel, say. Tuh, gampang banget. Dan ini logo Elgana Collection pasti ya. Jadi gitu, ini mudah banget. Jadi teman-teman yang mau hijrah mudah-mudahan dimudahkan hijrahnya. Dan untuk yang pengen join reseller boleh hubungi aku ya. Buat teman-teman nanti teknisnya kayak gimana belum bisa aku paparkan di sini. Nanti kita via WhatsApp saja ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channelku. Terima kasih juga yang sudah komen, like, and subscribe. Mudah-mudahan ini bisa berguna ya buat teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman juga apa sih ya, keinginan untuk hijrah ke pembalut yang lebih sehat itu terwujud. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.